Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program untuk operasi konvolusi pada Octave. Pada soal pertama diberikan sebuah instruksi untuk membuat program yang dapat menghasilkan hasil konvolusi antara sinyal Hn dengan Xn. Nah, untuk program ini harga Hn-nya adalah 2, 3, 1, 4, sedangkan Xn-nya adalah 1, 2, 3, 4 untuk nilai N sama dengan 0 hingga 6. Pada programnya, nilai H kita cantumkan terlebih dahulu, yaitu 2, 3, 1, 4, dan nilai X-nya 1, 2, 3. Ini tuh untuk mendefinisikan dua vektor H dan X yang akan digunakan untuk melakukan konvolusi. H merupakan respon impuls dari sistem dan X adalah input ke sistem. Lalu kita definisikan juga N dan M, di mana M ini merupakan panjang H dan N ini merupakan panjang dari X. Nah, untuk menghitung panjang vektor H dan X yang digunakan untuk menghitung panjang output. Nah, panjang M dan N ini digunakan untuk menghitung panjang vektor H dan X yang digunakan untuk menghitung panjang output dari konvolusinya. Nah, kalau misalnya secara matematis, perhitungan panjang dari output konvolusinya tuh L sama dengan M tambah N min 1, sehingga didapatkan nilainya yaitu 7, di mana nilai M yaitu 4 dan N adalah 4, lalu dikurangi 1 sehingga hasilnya 7. Hal ini didasarkan pada sifat dasar konvolusi dalam domain diskrit. Untuk N sama dengan 1 hingga L, memulai loop untuk indeks output konvolusi dari 1 hingga panjang output L, yakni Yn sama dengan 0. Inisialisasi nilai output konvolusi pada indeks N menjadi 0. Untuk H sama dengan 1 sampai M, loop dalam loop ini adalah bagian utama dari konvolusi, di mana setiap elemen dari vektor respon impuls H yang dikalikan dengan elemen terkait dari vektor input X. Lalu jika if N min K plus 1 lebih besar daripada 0, N min K plus 1 baris if N min K plus 1 lebih besar daripada 0, N min K plus 1 lebih kecil sama dengan N. Pada program looping ini digunakan untuk memeriksa apakah indeks saat ini dalam loop konvolusi valid untuk melakukan konvolusi. Ini digunakan untuk memastikan bahwa kita tidak mencoba mengakses elemen di luar batas vektor X dikali Yn sama dengan Yn ditambah HK dikonvolusikan dengan X, N min K plus 1. Menghitung nilai kontribusi dari elemen ke K dari H dikalikan dengan elemen yang sesuai dari X, dan menambahkan nilai yang sudah ada dari Yn. Pada baris display convolution result, digunakan untuk menampilkan pesan teks yang menggambarkan hasil konvolusi yang akan ditampilkan di layar. Lalu ada baris time Y, menampilkan plot batang dari hasil konvolusi yang disimpan dalam vektor Y. Nah, jika kita lihat pada hasil plot grafik batang, dan juga pada bagian variabel editor, maka akan dihasilkan hasil yang sama dengan perhitungan pada tugas pendahuluan, yaitu hasil konvolusinya adalah 2, 7, 13, 23, 23, dan 16, 16. Lalu untuk soal nomor 2, dilakukan program yang sama untuk melakukan operasi konvolusi pada sinyal Hn dan Xn, hanya saja digunakan command conv pada program Octave,
dengan harga Xn dan Hn yang sesuai seperti nomor 1. Nah, pada baris 1 dan 2 pada baris 2 dan 3 sama seperti sebelumnya kita lakukan pendefinisian nilai vektor dari H dan X, yaitu untuk vektor H 2, 3, 1, 4 dan untuk vektor S 1, 2, 3, 4. Lalu pada baris ke-6 akan dilakukan operasi konvolusi menggunakan fungsi konvolusi pada bawaan MATLAB untuk melakukan konvolusi antara vektor H dan X yang akan menghasilkan vektor Y konvolusi sebagai hasilnya. Lalu selanjutnya pada baris ke-9 akan diberi komen display convolution result using convolution function. Ini digunakan untuk menampilkan pesan teks yang menggambarkan hasil konvolusi yang akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya ada stem y convolus underscore conv. Digunakan untuk menampilkan plot batang dari hasil konvolusi yang disimpan dalam vektor y. Nah, sama seperti program nomor 1, akan dihasilkan output berupa berupa grafik batang yang akan menghasilkan nilai 2, 7, 13, 23, 23, dan 16, 16. Begitu pula pada bagian variabel editor. Akan dihasilkan output 2, 7, 13, 23, 23, 16, dan 16. Nah, dari dua program di atas dapat kita simpulkan. Program pertama merupakan program untuk melakukan operasi konvolusi antara dua sinyal di grid setelah mendefinisikan nilai vektor H dan X sebagai respon impuls, sistem dan input ke sistem. Panjang keduanya dihitung untuk menentukan panjang output konvolusi. Langkah berikutnya adalah menghitung panjang output konvolusi dengan menggunakan rumus L sama dengan M plus N min 1. Melalui loop konvolusi, setiap elemen output konvolusi dihitung secara berurutan dengan setiap elemen diinisialisasi dengan nilai 0, dan kemudian dihitung dengan memperhitungkan kontribusi dari setiap elemen vektor H dan X. Dalam loop konvolusi, dilakukan juga pengecekan batas untuk memastikan bahwa operasi konvolusi tidak mengakses elemen di luar batas vektor X. Setelah konvolusi selesai, hasil akan ditampilkan dalam plot batang menggunakan fungsi stem dan juga dalam bentuk tampilan teks yang menggambarkan hasil konvolusi. Sedangkan program kedua menggunakan fungsi bawaan MATLAB perintah conv untuk melakukan konvolusi antara dua sinyal diskrit H dan X. Setelah mendefinisikan sinyal-sinyal tersebut, hasil konvolusi langsung dihitung dengan menggunakan conv H, X dan ditampilkan menggunakan plot batang melalui fungsi stem. Terima kasih.